Halo saudaraku, kembali kita bertemu dalam acara program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, ada dua pertanyaan minggu lalu yang saya nyatakan dan saat ini kita akan membahas bersama-sama. Pertanyaannya adalah, yang pertama adalah, apakah kerajaan Allah atau kerajaan surga sama dengan denominasi? Dan yang pertanyaan kedua adalah, maukah Anda menjadi warga negara kerajaan Allah yang turun dari surga datang ke dalam dunia ini? Saudara, sebelum kita akan membahas kedua pertanyaan ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami menghadap Engkau Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berjumpa kembali dalam acara program Kuasa Kebenaran Channel pada saat ini. Dan biarlah ini firman-Mu menjadi berkat bagi kami sebagai pendengar dan sebagai pembawa firman-Mu, agar sama-sama kami diberkati. Bapa di surga, sekiranya Bapa memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepada-Mu. Amin. Saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan, dua pembacaan. Yang pertama saudara di Kisah Rasul pasal 14 ayat ke-22. Dan yang kedua adalah Kisah Rasul 20 ya, ayat 28 sampai 30. Mari kita baca saudara Kisah Rasul 14 ayat ke-22. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihatkan mereka supaya bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kemudian saudara, dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat ke-28 sampai 30 dikatakan begini saudara. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi pengawas untuk mengembalikan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Ayat 29 saudara, aku tahu bahwa sepeninggal sesudah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ayat 30 saudara, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, pembahasan kita pada saat ini bertujuan kita harus mengerti bahwa wadah keselamatan itu berbeda dengan denominasi. Dan kerajaan Allah adalah wadah keselamatan yang mana seluruh umat manusia harus masuk dalam kerajaan itu saudara. Nah saudara, mari kita bahas pertanyaan pertama. Apakah kerajaan Allah atau kerajaan surga sama dengan denominasi? Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, bagaimana Alkitab itu menjelaskan atau bagaimana Alkitab itu menjawab pertanyaan itu? Mari kita saudara konsentrasi untuk mendengarkannya. Saudara, apakah kerajaan Allah atau kerajaan surga sama dengan denominasi? Jawaban Alkitab mengatakan tidak. Mengapa tidak saudara? Jawabannya adalah, kalau kerajaan Allah atau kerajaan surga itu berasal dari Allah, ya, itu dikatakan Allah melalui Nabi Daniel dalam Daniel 2 ayat ke-44. Itu yang pertama saudara. Jadi kerajaan Allah berasal dari Allah, bukan dari manusia atau ide manusia. Kedua saudara, perbedaannya adalah karena kerajaan Allah itu adalah milik Allah. Karena kerajaan Allah itu berasal dari Allah. Dan yang kedua adalah kerajaan Allah itu milik daripada Allah. Itulah sebabnya saudara, kalau kita membaca dalam 1 Korintus 15 ayat ke-24, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, Yesus akan menyerahkan kembali kerajaan Allah itu kepada Bapa di surga. Mengapa? Karena kepemilikan kerajaan Allah atau kerajaan surga itu adalah Bapa sendiri atau Allah sendiri. Yang ketiga saudara, perbedaannya antara denominasi dengan kerajaan Allah adalah, kalau kerajaan Allah itu adalah ketiga wadah keselamatan umat manusia yang kekal, wadah keselamatan kekal Allah yang Allah rancang tanpa ide manusia, tetapi adalah ide Allah untuk keselamatan manusia di dalam dunia ini
untuk mempersiapkan manusia mencapai surga yang kekal. Jadi ketika warga negara dari kerajaan Allah itu masuk dalam wadah pemerintahan Allah, maka disebut umat pilihan Allah. Dan umat pilihan Allah dalam dunia inilah yang cikal bakalnya ketika dia masuk dalam kerajaan Allah, dia akan dibawa terus sampai ke surga yang kekal. Sebagaimana Paulus katakan, saudara, dalam Filipi 3 ayat ke-20, tanah air kita ada di surga. Dari sanalah kita menantikan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang saya kasih dan kasih Kristus, kerajaan Allah adalah wadah keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia yang turun dari surga ke bumi ini dalam Kisah Rasul pasal 2 mulai ayat 1 sampai 13. Dan saudara, apa terjadi? Pertama kali warga negara kerajaan Allah masuk adalah Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 47. Pada waktu Petrus pertama kali mempresentasikan Injil dan mereka bertanya ayat 37, apa yang kami harus perbuat? Ya. Kemudian Petrus katakan dalam Kisah Rasul 2:38, hendaklah kamu bertobat dan memberi dirimu berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu, lalu kamu akan beroleh anugerah Kudus. Saudara, apa yang terjadi? Dalam Kisah Rasul pasal 2:41, dengan jumlah 3.000 orang dimasukkan Allah ke dalam kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itu telah turun dari surga ke bumi dalam Kisah Rasul pasal 2 di Yerusalem pada jam 9 pagi. Saudara, dengan demikian saudara, itulah perbedaan antara ya kerajaan Allah dengan denominasi atau sekte. Kemudian saudara, kita masuk pada sekte. Sekte saudara adalah dibentuk oleh manusia akibat dari pilihan manusia sendiri yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan firman Allah. Bagaimana kita tahu? Mari kita melihat Kisah Rasul pasal 20, saudara. Saudara, Kisah Rasul pasal 20 itu pertama kali ketika Paulus mau meninggalkan ya Efesus, maka dia mengatakan dari antara kamu penatua-penatua akan mengajarkan ajaran yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ada serigala yang ganas masuk untuk mengacaukan domba, yaitu jemaat Allah itu, dan sehingga saudara itu akan menjadi ya perpecahan. Dan itu perpecahan itu sebelum terjadi sekarang ini, maka Kisah Rasul pasal 20 ayat 28 sampai 30 sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus melalui pernyataannya kepada penatua-penatua yang ada di Efesus. Kemudian yang kedua, saudara, ya, perpecahan itu terjadi. Itu 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 13. Di mana saudara ada Paulus mendengarkan bahwa jemaat Korintus ada perpihak-pihakan, dan Paulus menghendaki agar mereka satu sepikiran, satu sejiwa atau sepikiran sejiwa. Dan mengapa saudara seperti itu? Supaya tidak terjadi perpecahan. Saudara, ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, indikator yang ketiga adalah 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat ke-13, di mana pernyataan Paulus kembali lagi dia nyatakan kepada jemaat di Korintus atau warga negara kerajaan Allah yang ada di Korintus, mengatakan bahwa aku pihak Apolos, aku pihak Kefas, aku pihak Kristus, aku pihak Paulus. Saudara, di sini saudara menunjukkan kepada kita bahwa Paulus menekankan jemaat Kristus itu, warga negara kerajaan Allah yang ada di Korintus itu telah masuk hal-hal duniawi. Saudara, kemudian yang keempat, secara general mulai muncul denominasi pertama. Saudara tahu pada tahun berapa denominasi pertama? Tahun 335. Itu denominasi pertama. Kemudian saudara, pada tahun 1530 itu denominasi kedua. Kemudian saudara, pada tahun 1534 maka itu denominasi ketiga. Kemudian saudara, pada tahun 1536 maka itu denominasi keempat. Kemudian saudara, 1537 itu denominasi kelima. Sampai hari ini betapa banyak di seluruh dunia denominasi, dan itu adalah tidak dikehendaki oleh Allah, tetapi itu adalah ciptaan manusia yang manusia inginkan, dan itu iblis yang memakainya agar manusia tidak sampai ke dalam kerajaan Allah dan tidak sampai ke surga yang kekal. Saudara, dengan penjelasan ini kepada saudara dan saya,
Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa mulai sekarang kita diberi kebebasan oleh Allah, dan Allah mau bukalah akal kita agar kita menemukan pengetahuan kebenaran itu hanya di dalam Alkitab. Kita menemukan di dalam Alkitab tidak ada denominasi. Dengan demikian saudara, menunjukkan kepada kita bahwa denominasi itu muncul akibat karena perpecahan. Semoga pelajaran ini saudara akan membawa manfaat bagi kita dan membuka wawasan paradigma berpikir kita, bahwa mari kita melihat Alkitab. Di dalam Alkitab ada wadah yang Allah sediakan, yaitu kekal, kerajaan Allah. Saudara, karena waktu membatasi kita, pertanyaan kedua kita akan bahas pada minggu depan. Semoga saudara juga tetap betah dalam acara ini, dan kita bahas minggu depan pertanyaan yang kedua, di mana maukah Anda menjadi warga negara kerajaan Allah yang turun dari surga ke dalam dunia ini? Semoga kita berjumpa lagi pada minggu depan. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami telah dibuka wawasan cara berpikir, paradigma berpikir kami, bahwa kami manusia yang sia-sia, kami harus kembali ke dalam firman. Di dalam firman dijelaskan tentang wadah keselamatan, di mana saudara, di mana di dalamnya kami tidak memiliki hak untuk merubah kebenaran itu, dan kami tidak diperintahkan untuk mendirikan denominasi, tetapi yang diperintahkan oleh Allah adalah kami harus masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, biar kami dapat berjumpa lagi pada minggu depan dalam acara yang sama. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepada-Mu. Amin. Saudaraku, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 4042 9873. Sekali lagi, hubungi nomor saya 0853 4042 9873. Sampai jumpa.